Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Ayudina Pratnyani dengan NIM 20120111039. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai rangkuman materi semiotika, yaitu dasar-dasar teori semiotika, metode penelitian semiotika, serta penerapan teori dan metode semiotika. Yang pertama yaitu dasar-dasar teori semiotika. Makhluk hidup, khususnya manusia, perlu berkomunikasi. Karena itu, mereka menciptakan tanda-tanda yang saling dimengerti. Tanda-tanda itu berupa tanda-tanda yang dapat diinderai oleh manusia, baik tanda berupa bunyi, tanda visual yang dapat dilihat, tanda yang dapat diraba, dirasakan, atau bahkan dapat dicium baunya. Untuk memahami sistem tanda yang ruwet itu, maka terciptalah ilmu tentang tanda yang disebut semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Nah, semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Tanda mempunyai dua aspek yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah aspek formal, tanda berupa bunyi atau huruf sebagai simbolnya. Berdasarkan pada hubungan antara penanda dan petanda, ada macam-macam tanda, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan penandanya berupa persamaan. Misalnya, gambar rumah yang artinya itu rumah. Tanda yang bersifat ikon disebut ikonik. Lalu, indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah yang merupakan hubungan kausalitas antara penanda dan petanda. Misalnya, asap yang menandai adanya api. Selanjutnya yaitu simbol. Simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Artinya, tanda ditentukan oleh konvensi masyarakat. Dengan diketahui konvensinya, maka tanda dapat diberi arti. Semiotika mengkaji tanda, yaitu sesuatu yang mewakili sesuatu. Proses mewakili itu terjadi saat tanda itu ditafsirkan hubungannya dengan yang diwakilinya. Nah, proses itu disebut dengan semiosis. Proses semiosis ini mencakup tiga hal, yaitu tanda, hal yang diwakilinya atau disebut objek, dan kognisi yang terjadi pada pikiran seseorang ketika menangkap tanda atau disebut interpretan. Suatu tanda dapat menjadi tanda baru berdasarkan interpretasinya. Pendekatan semiotika untuk penelitian dibedakan menjadi dua jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pendekatan pada teori produksi tanda, yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengiriman, penerimaan, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi menekankan pada teori tanda pemahamannya dalam konteks tertentu. Selanjutnya yaitu metode penelitian semiotika. Menurut Kuller, 1978, menyatakan bahwa ketika meneliti sesuatu merupakan memburu tanda-tanda. Tanda-tanda yang bermakna berupa ikon, indeks, dan simbol yang memiliki makna berdasarkan sistem, aturan, dan konvensi. Semiotika signifikasi memiliki ikon, indeks, simbol, signifier, konvensi-konvensi tertentu yang membuat tanda-tanda mempunyai makna. Selain metode semiotika yang digunakan dalam mencari tanda-tanda yang harus dicari untuk memberi makna tertentu, adapun metode lain dalam memproduksi makna menurut Rivatere. Dalam menemukan tanda pada puisi, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yakni pertama, puisi menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, puisi pertama kali harus dibaca heuristik, sesuai dengan konvensi bahasa. Selanjutnya, pemaknaan lebih lanjut dicari matriks puisi atau karya sastra. Dan yang terakhir, sebuah karya itu terkadang memiliki makna penuh jika dijajarkan dengan teks yang lain yang menjadi latar belakang penciptaan teks sesudahnya dan disebut dengan hipogram. Yang terakhir yaitu penerapan teori dan metode semiotika.
Penerapannya berupa penelitian atau kajian analisis yang dikenakan pada bidang tertentu yang memiliki objek penelitian yang diasumsikan sebagai tanda-tanda yang bermakna karena sistem, aturan, dan konvensi yang dimiliki. Dalam menganalisis atau menginterpretasikan tanda-tanda dalam bidang semiotika, komunikasi namun masih melibatkan semiotika signifikasi. Adapun bidang tersebut meliputi interaksi sosial dan media sosial. Menurut Van Suss, yang mengemukakan dalam rangsang bagi interaksi sosial itu disebut semiosis, yaitu pemberian dan penginterpretasian tanda-tanda. Dalam interaksi sosial, bahasa merupakan salah satu peranan penting. Namun, selain bahasa, ada pun tanda nonverbal yang digunakan, seperti bunyi, gerak, suara, dan tanda-tanda visual. Nah, terdapat dua sistem tanda nonverbal, yaitu tanda dalam kombinasi dengan tanda verbal dan tanda nonverbal yang berdiri sendiri. Bila dua orang kelompok berkomunikasi menggunakan bahasa dan pernyataan-pernyataan yang dapat dicatat mengenai morfofonologis, sintaksis, semantis, dan pragmatis, dan adapun bahasa yang tidak dapat dicatat berupa intonasi dan mimiknya, gerak tangan, pandangan mata, senyum, dan tertawa. Semua itu disebut dengan tanda-tanda paralinguistik. Sedangkan tanda nonverbal kedua yaitu non-paralinguistik, merupakan tanda-tanda yang tidak digunakan berkombinasi dengan tanda-tanda bahasa. Selanjutnya yaitu ada media massa. Dalam media massa, objek penelitian yang digunakan adalah isu pemberitaan. Jenis penelitian ini memang mengarah pada pengusutan atau pencarian titik tolak bahan yang tidak tersurat. Analisis ini mengarah pada ideologi yang terkandung dalam surat kabar, namun terkadang belum tentu merupakan permasalahan yang menarik. Tanda-tanda yang terdapat di dalamnya berupa kebahasaan yang ditulis dalam surat kabar, terdapat penyajian informasi yang dilakukan tidak hanya memberitahu peristiwa yang terjadi, namun dalam penyampaiannya memiliki makna tertentu. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.